Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yufuna bin nazri wa afuna yauman kana syahruhu mustatira. Mereka memenuhi najar dan takut akan suatu hari yang ajabnya merata di mana-mana. Salah satu mereka yang kelak akan menerima hidangan minuman kamar dari mata air kafura dengan gelasnya yang begitu bening dan airnya juga begitu bening adalah bagi mereka yang kerap memenuhi najarnya dan takut akan suatu hari yang ajabnya merata di mana-mana. Dalam hal ini bisa dikatakan adalah kiamat yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Takut. Ada dua kewajiban pada manusia, di mana kewajiban itu adalah datangnya dari Allah yang kerap kali disebut dengan kewajiban syar'i. Lalu ada kewajiban juga yang datang karena dirinya sendiri, karena dia menajarkan sesuatu yang adalah untuk sebagai bentuk penghambaan kepada Allah. Najar-najar para pendahulu seperti najar ayah dari ibunda Isa alaihissalam, yang ayahnya menajarkan jika dia lahir seorang anak perempuan akan diberikan kepada kuil di Yerusalem, dari kecil sampai dewasa, sampai pokoknya dinafkahkan anaknya di kuil itu. Adalah salah satu bentuk penghambaan dia kepada Allah. Di dalam sirah Syiah maupun Sunni juga banyak najar-najar yang mereka yakini adalah sebagai bentuk penghambaan kepada Allah. Sekali lagi ya, salah satu syarat dari bentuk najar adalah bentuk penghambaan kepada Allah, bukan untuk durhaka kepada Allah. Jadi misalnya begini, saya akan memberikan tanah 100 hektar misalnya untuk didirikan sebuah yatim piatu. Jika saya diberikan seorang anak laki-laki, seandainya orang itu adalah orang kaya, itu adalah suatu bentuk perjanjian apa yang dia miliki, dan dia ingin menghamba, dan dia ingin memiliki seorang anak yang tentunya dalam cita-citanya anak itu adalah untuk berbakti kepada Allah. Begitu. Karena saking luar biasanya yang namanya najar ini, terkadang iblis di tengah jalan sering bermain, sehingga yang kita awalnya adalah bernajar untuk menghamba kepada Allah, lalu agak sedikit digeser adalah untuk durhaka kepada Allah. Akhirnya bahkan banyak juga yang akhirnya tidak melakukan najarnya. Makanya ketika Rasulullah diberitahu oleh Jibril bahwa ada sahabatnya ibunya sudah meninggal, dan Jibril memberitahu bahwa ibunya ini memiliki najar beberapa puasa yang harus dilakukan. Nah, Rasulullah sampaikan kepada anaknya, kau teruskan puasa najar ibumu itu. Begitu. Allah itu maha gaib,
Allah itu kegaibannya sekali lagi seperti yang sudah diterangkan, tak terhingga. Dan najar itu adalah bentuk kepercayaan kita kepada sesuatu yang gaib. Kita tidak mungkin akan bernajar kalau kita tidak percaya kepada Allah yang gaib. Suatu bentuk apa istilahnya ya, kalau ini mungkin adalah makam, kalau boleh dikatakan adalah makamnya pedagang, bukan makam penghamba lagi. Adalah kita memiliki suatu kelebihan sebagai hamba Allah, dan kita memiliki sesuatu kebutuhan sebagai hamba Allah. Dan kebutuhan di dunia ini yang harus dipenuhi adalah kebahagiaan itu yang harus dia rasakan, dan dia memintanya dengan amat sangat dengan suatu najar. Najar yang sudah semakin sekarang ini adalah kadang lebih kepada faktor ekonomi, bukan lagi untuk bermunajat, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin tidak ada lagi najar semacam ibundanya Siti Maria atau Bunda Maria, ibunya Yesus, yang ayahnya bernajar akan memberikan putrinya selama-lamanya di dalam sebuah kuil di Yerusalem. Sekarang mungkin hanya pikiran buruk saya saja, mungkin itu najarnya adalah cenderung kepada kepentingan dunia. Seperti salah satu contoh adalah dia tidak punya anak, maka dia bernajar jika Allah memberikan anak kepadanya, dia akan menafkahkan 100 hektar dan akan mendirikan yatim piatu di sana. Banyak ulama yang menyayangkan hal-hal semacam itu. Padahal ada juga kemungkinan Allah tahu jika adalah terbaik untuknya adalah dia tidak diberi anak. Banyak ulama-ulama yang berpandangan najar itu seharusnya tidak perlu dilakukan seandainya orang itu memiliki hati yang lapang. Ya, dia kalau mau menafkahkan 100 hektar dia sudah punya, katanya sudah punya, ya bikin saja, tidak perlu bernajar semacam itu. Namun sekali lagi, setiap manusia memiliki pendekatan yang berbeda kepada Tuhannya. Kita di luar orang itu memiliki hak memang untuk menilai orang itu, namun kita tidak boleh menjudge. Karena sekali lagi mungkin dia terlalu berharap luar biasa najar-najarnya. Namun di tradisi Sunni dikatakan bahwa najar itu sebaiknya adalah dalam rangka untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk lebih mendapatkan dunia. Tanda kurungnya di situ. Karena dia takut akan azab yang merata di mana-mana, maka dia berpikir untuk menajarkan agar dia terhindar dari azabnya itu. Karena ada kata dia takut suatu hari yang azabnya akan merata di mana-mana. Mungkin saja ini ayat begitu turun, ada orang yang sedang melakukan najar dan dia takut akan suatu azab yang akan merata di mana-mana. Karena sekali lagi itu 1400 tahun yang lalu. Kalau hari ini Rasulullah bisa berdakwah menyampaikan ayat ini, mungkin dia tahu siapa di orang yang sedang melakukan najar semacam ini. Karena dia begitu takut akan azab Allah yang dijanjikan di dalam Al-Quran, yang azabnya akan merata, menimpa orang yang beriman, menimpa orang yang fasik, menimpa orang baik, menimpa orang yang buruk juga. Azab yang mau tidak mau kita harus terima lewat sangkakala 1, 2 dan lain sebagainya di hari penghisapan nanti. Janji Allah adalah benar. Alhamdulillahirabbil alamin.